sahabat Kompas.com, sejumlah pihak telah memprediksi Jakarta menjadi salah satu kota yang paling cepat tenggelam pada 2050. Prediksi tersebut salah satunya diungkapkan oleh World Economic Forum pada 2018. Bahkan, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga memprediksi Jakarta akan tenggelam 10 tahun lagi. Namun ternyata, bukan hanya Jakarta saja yang berpotensi bakal tenggelam. Nah, ada banyak sahabat Kompas.com yang menanyakan soal prediksi ini. Di episode kali ini, kita akan bahas wilayah mana saja yang juga terancam tenggelam seperti Jakarta bersama peneliti geodesi ITB Heri Andreas. Ya, kalau kita boleh urutkan ya sebenarnya ya. Sekarang yang paling beresiko ya wilayah Pekalongan, baik kotanya maupun kabupatennya. Kemudian beralih ke Demak gitu ya. Itu juga yang paling beresiko. Kemudian baru Semarang, baru Jakarta. Ya. Nah, kenapa Semarang, Jakarta kok tidak beresiko dibandingkan Pekalongan dan Demak? Karena perhatiannya pasti lebih ke Semarang sebagai ibu kota provinsi, lebih ke Jakarta sebagai ibu kota negara kan, duluin diselamatkan dalam tanda kutip lah gitu ya. Nah kemudian sebenarnya kalau di Pantura banyak ya, bahwa Brebes, Tegal ya, Pemalang juga ada ya, ke baratnya Cirebon, utara Bekasi itu ada, Muara Gembong itu desanya juga udah hilang gitu ya. Nah kalau saya telusuri ya, saya lakukan riset, ada 112 kabupaten kota yang perlahan tergenang atau ya kalau mau lebih seru ya perlahan tenggelam. Jadi sebenarnya kalau setelah Jakarta ya kita jangan lupakan Bekasi Utara ya. Kemudian geser lagi itu di Kabupaten Subang, Indramayu. Nah, kemudian Tangerang Utara juga gitu ya, itu juga lumayan beresiko. Yang lainnya masih nunggu gitu ya, masih nunggu giliran, termasuk misalnya Surabaya itu masih kecil lah. Kemudian kita berbicara langsung ke ini, ke Sumatera juga ada tuh di situ, Medan bagian utara ya. Kemudian di Dumai gitu, Selat Panjang, kemudian ke arah Kalimantan tuh ada Mempawah, Pontianak, Sungai Kakap. Nah, itu kira-kira 10 daerah yang inilah yang dalam tanda kutip paling cepat untuk tenggelam. Sejumlah daerah yang dipaparkan tersebut membuat penasaran sahabat Kompas.com. Soal yang dimaksud tenggelam itu gimana sih? Untuk mengetahui penjelasannya, mari kita tanya lagi peneliti geodesi ITB Heri Andreas. Ya, kalau kita melihat contoh yang sudah terjadi ya, memang beberapa wilayah itu sudah hilang ya. Hilangnya itu tetapi ya ini juga harus kita pahami bersama ya. Jadi naiknya itu atau kebanjirannya itu mungkin per tahunnya itu hanya beberapa senti gitu ya, 10 senti. Nanti tahun berikutnya naik gitu ya, dari selutut kemudian ke sebetis gitu ya. Terus perlahan ya ke sepinggang, itu perlahan ya, perlahan-lahan tidak cepat. Nah, tetapi ketika misalnya rumah-rumah sudah terendam setengah meter misalnya, akhirnya itu dibongkar, pindah desanya. Jadi rumahnya dibongkar, nah akhirnya jadi laut. Nah, dengan adanya sejumlah potensi kenaikan air laut, apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk saat ini? Dan jawaban saya itu nyeleneh ya. Ya apa yang bisa kita lakukan paling ya mandi sehari sekali gitu ya, menghemat air gitu. Jawaban saya itu ya konsisten. Kenapa? Karena kan untuk mencegah tenggelam itu urusannya kan tadi dengan eksploitasi air tanah ya. Kalau di Sumatera mungkin dengan pengeringan gambut ya, pengeringan lahan gambut ya. Nah, di mana nanti peran utamanya ada di pemerintah ya.
yang mengontrol pengambilan air, yang menyediakan air ya. Kalau nantinya yang bisa mensubstitusikan air tanah dengan air baku permukaan, itu kan pemerintah ya. Ternyata selain Jakarta, beberapa wilayah yang berpotensi tenggelam dalam waktu dekat itu, seperti Semarang, Pekalongan, Demak, hingga pesisir timur Pulau Sumatera, sahabat Kompas.com. Meski begitu, proses kenaikan air hingga dapat menenggelamkan suatu wilayah membutuhkan bertahun-tahun. Jadi, prediksi ini bisa dihindari jika kita mengambil langkah yang tepat, seperti mengurangi penggunaan air tanah secara berlebihan. Itu dia sahabat Kompas.com, jawab netizen edisi wilayah berpotensi tenggelam part 3. Nantikan pembahasan soal efek pembangunan ibu kota di pesisir di edisi selanjutnya ya. Sampai jumpa.